Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diperlihatkan pertarungan dahsyat antara Baji dan Raja Selatan. Raja Selatan pun mengeluarkan harta gurita raksasanya demi mengalahkan Zubaji. Namun sayangnya gurita itu berhasil dimakan Baji dan Raja Selatan pun dapat dihajar ya. Bagaimanakah kelanjutannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih juga untuk dukungan kalian yang setia menonton video di channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Raja Selatan yang berhasil bangkit dari serangan Baji langsung menggunakan kekuatannya yang sebenarnya dan menanyakan apakah Baji tak takut mati saat ini. Baji pun mengatakan untuk apa takut mati, sedangkan usianya saja sudah tak akan lama lagi. Baji juga berkata, akan kupakai semua sisa hidupku untuk melawanmu, maju kau. Baji pun langsung melesat dengan cepat menyerang Raja Selatan dan mengatakan kalau Raja Selatan sudah salah mengiranya lemah dan dia akan menunjukkan kekuatan aslinya. Wirudaka pun dengan tenang mengaktifkan harta miliknya. Kali ini dia mengaktifkan jeruji pemburu untuk melawan Zubaji. Dan seketika Baji pun tertangkap di dalam kandang. Namun sayangnya benda seperti itu tidak ada apa-apanya di mata Baji. Dia dengan mudah berhasil menghancurkan dan keluar dari sana. Raja Selatan pun semakin kesal karena Baji berhasil keluar. Karena Baji saat ini buta, maka dia hanya mengandalkan pendengarannya saja. Dan Raja Selatan pun memutuskan untuk menggunakan harta unik miliknya, yaitu hantu wanita angin. Hantu itu digambarkan pucat dan matanya tertutup dengan kain berwarna putih. Harta itu pun langsung menyerang Baji dengan kekuatan suaranya. Suara itu sangatlah tajam. Serangan itu berhasil mengganggu Baji dan Xiao Yu pun juga merasakan dahsyatnya serangan itu. Sehingga Xiao Yu merasa pusing mendengarnya. Namun hebatnya, Baji pun dengan mudah menghancurkan mereka dengan garpu 9 mata miliknya. Wirudaka pun tidak mau kalah. Dia bicara pasti saat ini Baji sudah tuli dibuatnya. Dan dia langsung menyerangnya dengan harta telur kumbang api. Gilanya serangan kali ini benar-benar sangat dahsyat. Telur kumbang api itu meledak seperti bom yang sangat besar. Sampai-sampai bangunan dan tanah di sekitarnya pun hancur berkeping-keping. Ditambah lagi, efeknya mengeluarkan bau yang sangat pedas seperti lada yang sangat pedas. Xiao Yu pun yang berada di sekitarnya terpental akibat angin ledakan itu. Ternyata Raja Selatan pun sengaja melancarkan semua serangan dahsyat itu. Itu bertujuan untuk merusak semua indera yang dimiliki Zubaji. Sehingga meskipun Baji memiliki fisik yang kuat, itu semua akan percuma. Raja Selatan pun berkata, "Fufu, apa sampai di sini saja?" Dan belum ada respon dari Baji. Lalu, di sisi dalam cermin, Bailong pun berkata kalau dia sudah tidak sabar. Tan Sanjang pun bertanya, bagaimana keadaan di sana? Namun sayangnya, Bailong tidak bisa melihat jelas keluar. Tan Sanjang pun lalu menyuruh Bailong untuk duduk, karena akan percuma melihat ke arah cermin itu. Tan Sanjang juga menanyakan ke Wuqing apakah dia menemukan sesuatu dari benda harta itu. Namun ternyata Wuqing tidak menemukannya. Dia berkata kalau benda ini tidak memiliki cacat, dan Raja Selatan memanglah kuat seperti yang dia katakan. Wuqing juga memberitahukan kalau nantinya cermin ini akan terhapus setelah Wirudaka selesai mengambil Xiao Yu. Selain untuk mengurung mereka, menggunakan cermin ini sangatlah membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Bailong pun berkata, berarti mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Wirudaka pergi sangat jauh dan baru menghapus sihir cermin ini. Tan Sanjang pun menyela dan mengatakan jangan berpikiran naif karena di sana ada Zubaji saat ini. Walau mereka sering meremehkan Baji, sebenarnya terkadang di situasi yang langka dia akan menunjukkan dan berubah menjadi sangat amat kuat. Dan benar saja, di sisi Baji berada, dia bangkit kembali walau dengan ledakan yang dia terima. Baji pun bangkit sambil berkata kalau Wirudaka akan sulit dikalahkan. Bahkan Wukong pun kewalahan dulu saat melawannya.
Raja Selatan yang menyadari kebangkitan Baji, dia pun dengan santainya mengatakan kalau semua ini sudah dia perhitungkan. Walau dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat, namun karena semua serangannya, indranya pun rusak. Hantu wanita sudah merusak pendengarannya. Serbuk ledakan sudah merusak penciumannya. Dan ditambah, Baji saat ini buta. Xiaoyu yang mendengar penjelasan Raja Selatan itu pun menyemangati Baji. Baji dengan semangatnya mengambil posisi menyerang. Raja Selatan pun mengatakan kalau saat ini dia sudah menjadi mayat berjalan. Dia tidak akan merespon ke siapapun di sekitarnya. Raja Selatan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengaktifkan harta langka miliknya lagi sebagai serangan penutupnya. Dan dia sangat bahagia karena bisa membunuh Baji saat ini. Dia pun langsung menyerang Baji dan hebatnya Baji pun menyadari serangan itu dan menyerang Virudaka duluan dengan garpu miliknya. Raja Selatan yang terkena serangan telak itu pun terlempar ke langit dan berdarah. Raja Selatan sangat tidak menyangka dan saat ini dia memperkirakan sebenarnya Baji melihat. Dan saat ini juga dia dengan penuh amarah mengaktifkan harta crossbow. Xiaoyu pun berteriak ke Baji kalau saat ini Virudaka menembakkan crossbow ke arahnya. Baji pun berusaha menangkis serangan panah itu, tapi sayang ada beberapa yang gagal. Dan dia pun tertusuk oleh panah-panah itu. Virudaka pun heran, walau memang benar dia sudah kehilangan semua indranya, tapi dia masih saja bisa merespon. Baji juga merasa sangat aneh, karena walau dia tidak bisa melihat dan mendengar, tapi dia hanya bisa melihat keberadaan Xiaoyu yang menyala terang. Dia berhasil melihat perwujudan dari Sang Sutra. Dia pun langsung mendekati Xiaoyu dan menggendongnya. Dia meminta maaf karena sudah meninggalkannya kemarin. Xiaoyu pun berkata, itu tak apa karena saat ini dia sudah kembali. Baji mengatakan terkadang karena kecerobohannya, dia melakukan hal yang egois dan menyebabkan banyak masalah. Dan itu adalah alasannya kenapa dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Xiaoyu pun berkata kalau itu bukan selalu karena kecerobohannya, tapi memang dia adalah babi yang bodoh dan egois. Kirain kenapa? Baji pun dengan gagah beraninya berkata, kalau begitu akan kubuat pertarungan ini untuk menebusnya. Raja Selatan yang kesabarannya sudah habis dan telah salah menilai Baji pun mengaktifkan harta selanjutnya, yaitu cambuk tulang. Dia langsung menyerang Baji dengan mencambuknya. Serangan itu pun berhasil melukai Baji, tapi sayangnya kulit dan daging Baji sangatlah tebal. Jadi serangan itu bukan masalah besar baginya. Lalu, Baji dengan amarahnya pun menyerang balik dan berhasil menghancurkan cambuk tulang miliknya. Dia langsung menyerang Virudaka lagi. Virudaka si Raja Selatan pun saat ini benar-benar tidak percaya kalau Baji berhasil bertarung seimbang dengannya. Dan tiba-tiba, Raja Selatan pun terluka. Dia pun heran kenapa dia bisa terluka. Dan ternyata, luka itu karena ada yang menyentuh cerminnya. Namun, bawahan Raja Selatan itu pun berkata kalau tidak ada yang menyentuhnya karena dari tadi mereka mengawasinya. Namun, benar saja, prajurit batu kecil itu saat ini sedang menghancurkan cermin dengan tombaknya. Raja Selatan yang menyadari itu pun langsung memerintahkan bawahannya untuk menghentikannya dengan cepat. Karena sudah ketahuan, prajurit kecil itu pun dengan kekuatan penuhnya menghancurkan cermin itu lagi. Sehingga saat ini, cermin itu pun berhasil dihancurkan. Virudaka yang panik pun tidak memiliki pilihan lain selain membuka segel cermin itu. Karena kalau tidak, dia sendirilah yang akan mati. Akhirnya, semua yang terjebak di dalam cermin itu pun bebas. Dan chapter ini pun berakhir. Gimana nih menurut kalian di chapter ini? Lanjut tonton video selanjutnya ya. Pasti akan seru pertarungannya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.